Potensi perang teluk antara Iran melawan Amerika Serikat tidak bisa dipandang sebelah mata. Tentara Amerika sudah dalam mode kekuatan penuh di ambang pintu Teheran, menunggu perintah terakhir Donald Trump untuk mengubah retorika menjadi dentuman senjata. Jika perang benar pecah, efeknya bisa bermacam-macam. Dampak perang bisa menguntungkan Amerika, Iran, atau membuat keduanya plus kawasan Timur Tengah menjadi kacau. BBC mencoba membedahnya dalam 7 skenario yang merentang dari transisi demokrasi yang optimis hingga krisis kemanusiaan yang destruktif. Mari kita bedah satu persatu dalam video berikut. Mari kita mulai pembahasan dari 3 skenario pertama yang berhubungan dengan perubahan rezim di Iran. Skenario pertama menggambarkan sebuah serangan yang bersifat presisi dengan dampak korban sipil yang sangat minimal. Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika dalam skenario ini akan menargetkan pangkalan militer Korps Garda Revolusi Islam Iran atau ARGC, unit paramiliter basic, serta lokasi penyimpanan rudal balistik dan program nuklir. Rezim yang sudah melemah akibat tekanan internal diprediksi akan terguling, sehingga membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi agar Iran dapat bergabung kembali dengan komunitas global. Masalahnya, skenario ini berbanding terbalik dengan realitas sejarah, mengingat intervensi militer di Irak dan Libya di masa lalu justru membawa kekacauan selama bertahun-tahun. Skenario kedua merujuk pada model Venezuela, di mana tindakan militer AS yang cepat tidak serta-merta meruntuhkan rezim. Rezimnya tetap bertahan, namun dipaksa modifikasi kebijakannya. Republik Islam Iran dalam kemungkinan ini tetap memegang kekuasaan, tetapi mereka terpaksa menghentikan dukungan terhadap milisi di Timur Tengah dan mengurangi program nuklir domestik mereka. Kebanyakan analis meragukan skenario ini karena kepemimpinan di Teheran telah menunjukkan keteguhan dalam menolak perubahan arah politik selama hampir setengah abad. Skenario ketiga memprediksi runtuhnya rezim Khamenei dan naiknya rezim militer. Jika Amerika berhasil meruntuhkan rezim ulama, dalam hal ini Ayatollah Ali Khamenei, sebagai pucuk pimpinan, sejumlah analis menilai alih-alih menuju transisi demokrasi, kemungkinan besarnya militer dalam hal ini ARGC yang mengambil alih rezim. Tokoh-tokoh kuat dari ARGC lebih berpotensi mengambil alih kendali pemerintahan guna mencegah disintegrasi total. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran negara-negara sekutu Amerika di Teluk. Skenario ketiga ini pun menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Washington, seperti disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Rabu 28 Januari 2026. Well, that's an open question. I mean, no one knows who would take over. Obviously, their system is divided between the Supreme Leader and the IRGC that responds directly to him. And then you've got these, quasi-elected individuals, the ones that wear the suits on television who are part of their political branches, but ultimately have to run everything they do by the Supreme Leader. So I don't think anyone can give you a simple answer as to what happens next in Iran if the Supreme Leader and the regime were to fall, other than the hope that there would be some ability to have somebody within their systems that you could work towards a similar transition. I would imagine it would be even far more complex than the one we're describing now, because you're talking about a regime that's in place for a very long time. So that's going to require a lot of careful thinking if that eventuality ever presents itself. Yang perlu diingat, Iran sudah pasti membalas serangan. Jika serangan berujung perang terbuka, maka sudah pasti ada skenario buruk lainnya yang menanti. Sekarang kita masuk ke skenario 4 hingga 6 yang berhubungan dengan berbagai pembalasan Iran. Skenario keempat, Iran membalas dan negara tetangga ikut terkena dampaknya. Teheran telah berulang kali memberikan peringatan keras bahwa jari mereka sudah berada di pelatuk dan siap membalas setiap agresi. Iran bakal mengerahkan persenjataan rudal balistik dan drone disembunyikan di bunker bawah tanah atau pegunungan Zagros untuk menyerang pangkalan AS di Bahrain dan Qatar. Negara-negara seperti Yordania, Arab Saudi, dan Israel berpotensi jadi target jika dianggap terlibat dalam operasi militer Amerika tersebut.
Skenario kelima adalah sabotase ekonomi global lewat pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan titik rawan yang sangat vital bagi perdagangan energi dunia. Sekitar 20% pasokan gas alam cair dan 25% produk minyak dunia melewati selat ini setiap tahunnya. Iran telah melakukan latihan dalam penyebaran ranjau laut secara cepat. Jika hal itu terjadi, maka pasti akan berdampak pada perdagangan dunia dan harga minyak. Skenario keenam adalah keberhasilan Iran menenggelamkan kapal perang AS lewat taktik asimetris. Angkatan Laut IRGC telah melatih awak mereka untuk melakukan swarm attack alias serangan serentak menggunakan ratusan drone berdaya ledak tinggi dan kapal torpedo cepat. Taktik ini dirancang untuk membuat sistem pertahanan jarak dekat Angkatan Laut AS yang terkenal sangat tangguh sekalipun menjadi kewalahan. BBC menyebut tenggelamnya kapal perang AS disertai kemungkinan penangkapan para korban selamat di antara awak kapalnya akan menjadi penghinaan besar bagi AS. Sekarang kita masuk ke skenario ketujuh, skenario paling kacau sekaligus yang paling ditakuti oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah. Skenario ini adalah runtuhnya rezim yang digantikan oleh kekacauan total. Kekosongan kekuasaan di Teheran dapat memicu perang saudara seperti yang terjadi di Suriah, Yaman, dan Libya. Selain itu, terdapat resiko besar bahwa ketegangan etnis akan meluas menjadi konflik bersenjata. Kelompok minoritas seperti Kurdi dan Baluchi berpotensi melindungi wilayah mereka sendiri di tengah keruntuhan otoritas pusat. Masalah terburuk yang dapat terjadi adalah krisis kemanusiaan dan gelombang pengungsi. Iran adalah negara dengan populasi terbanyak di Timur Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 93 juta jiwa. Negara-negara tetangga seperti Qatar dan Arab Saudi sangat cemas terhadap kemungkinan ini. Menumpuknya kekuatan militer Amerika Serikat di dekat perbatasan Iran telah membawa dunia ke ambang ketidakpastian yang ekstrim. 7 skenario ini menunjukkan bahwa serangan militer AS mungkin dapat mengubah Iran menjadi lebih demokratis. Namun hasil akhirnya tetap sulit untuk diprediksi secara akurat. Analisis dari berbagai pihak menunjukkan intervensi militer jarang memberikan transisi yang mulus menuju stabilitas yang diharapkan. Tantangan terbesar bagi Presiden Trump bukan sekadar pamer kekuatan, tapi merancang strategi jelas agar tidak terjerumus dalam konflik berkepanjangan. Karena bahkan konflik singkat dampaknya bisa dirasakan oleh dunia selama beberapa dekade ke depan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.